Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Wayandedi Arya Pramana Putra dengan NIM 18075211145. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode uji K sampel independen dengan menggunakan metode Kruskal-Wallis di aplikasi SPSS. Baik, di sini setelah kita memasukkan data, yaitu ada 3 data, yaitu yang pertama sampel, yang kedua desa. Desa ini dibagi menjadi 3, yang pertama desa Sanur, yang kedua desa Renon, yang ketiga desa Kesiman. Nah, yang ketiga nih datanya itu RKSP merupakan rentabilitas koperasi simpan pinjam. Setelah itu kita masuk ke data view. Nah, di data view kita memiliki 15 sampel dibagi menjadi ketiga desa dan RKSP-nya bisa dilihat ya. Lalu kita akan mengujinya itu dengan menggunakan langkah yang pertama analyze, non-parametric test, legasi dialog, dan K-independent sample. Nah, setelah di sini kita masukkan rentabilitas koperasi ke test variable list. Untuk desanya itu kita masukkan ke grouping variable. Nah, untuk grouping variable kita bisa define range-nya ini kita pakai minimumnya 1 dan maksimumnya ini 3. Continue. Lalu tes tipenya itu Kruskal-Wallis karena kita akan mengujinya dengan menggunakan metode Kruskal-Wallis. Oke. Nah, ini data yang dapat dilihat ya seperti ini. Jadi rentabilitas koperasi simpan pinjam di 3 desa. Yang pertama desa Sanur dengan N yang 5, min rank-nya 6,50, Renon dengan N-nya 6 dengan min rank-nya 7,50, Kesiman 4, min rank-nya 10,63. Nah, jadi totalnya itu 15. Jadi rentabilitas koperasi simpan pinjam tes statistiknya itu menunjukkan C-square-nya itu 2,023, DF-nya 2 dan SIG-nya itu 0,364. Nah, setelah itu untuk mengujinya kita bisa menggunakan rumus yang di atas yang ini, lalu memasukkan data-datanya itu yang seperti ini. Nah, maka hasilnya bisa dilihat bahwa sama dengan 0,05 kurung buka 211,25 ditambah 337,5 ditambah 45,51,56 kurung tutup dikurang 48, maka hasilnya 50,02 dikurang 48 sama dengan 0,02. Nah, jadi untuk menghitung formulasi hipotesisnya kita bisa menggunakan H0, rentabilitas rata-rata koperasi di 3 desa yang diteliti adalah sama. H1-nya paling sedikit satu desa mempunyai rata-rata rentabilitas yang berbeda dibandingkan dengan desa lainnya. Yang kedua, level of significant 5%, derajat bebasnya itu 3 kurang 1 dan X akar 2-nya itu 5,99. Yang ketiga, kriteria pengujian. Jadi kita menggunakan 2, yaitu H0 diterima bila X akar 2 dihitung lebih kecil dari 5,99. Sedangkan H1 ditolak bila X2 dihitung lebih besar dari 5,99. Nah, jadi hasil analisis menunjukkan berdasarkan nilai uji signifikansi dua sisi menggunakan isi uji Kruskal-Wallis didapatkan hasil sebesar 2,02. Kesimpulannya, jadi karena nilai signifikansi dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis sebesar 2,02 dan taraf nyatanya 0,05%, maka dari itu didapat hasil bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Berarti tidak ada perbedaan rata-rata rentabilitas koperasi simpan pinjam di 3 desa yang diteliti. Sekian, terima kasih.